Saya katakan kalau saya mau lari di tempat ini, berarti saya lari dari masalah. Dan tentu saja kalau saya kemana saja saya pergi, saya akan dikejar oleh masalah. Yes, Tapi betul. saya akan tetap bertahan di tempat ini, Amen. apapun itu. Yes. Nah, dan saya katakan sampai sekarang pun, sampai mati pun saya tetap melayani di tempat ini. Karena saya tidak mau, di tempat ini saya sudah berjuang, satu-satunya gereja di mayoritas. Shalom rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Hingga pada saat ini kita bisa berkumpul, kita bisa ada sampai pada saat ini, kita bisa teguh berdiri dalam pelayanan Tuhan, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa ini semua adalah kasih dan anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, pada saat ini sudah bergabung bersama dengan kita seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Pendeta Hani Lintang. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya Pak Pendeta? Luar biasa. Puji nama Tuhan, luar biasa. Pendeta Hani Lintang ini adalah gembala sidang dari GPDI Pulau Yupa, Embalut, Kalimantan Timur. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan berbincang-bincang ya Bapak Pendeta ya. Amin. Kita akan berbincang-bincang santai tentang pelayanan. Kita rindu diberkati dengan cerita pelayanannya, dengan kesaksiannya. Nah, pada saat ini rekan-rekan Living for Christ Indonesia, kita akan mendengarkan kesaksian, kita akan mendengarkan visi dan misi dari Pendeta Hani Lintang. Dan pada saat ini boleh diceritakan Pak Pendeta bagaimana awalnya Tuhan memanggil Bapak Pendeta untuk melayani Tuhan. Haleluya. Silakan Pak. Haleluya. Puji Tuhan, saya sangat berterima kasih ada di layar ini bersama-sama dengan hamba-hambanya yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, diberkati untuk memberkati. Dan tentu saja kalau kita mau ceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman dalam pelayanan, namun sebelum dalam pelayanan, bagaimana Tuhan itu memanggil dalam pelayanan. Tentu saja adalah hal yang luar biasa ketika berjumpa dengan Yesus. Pada awalnya belum mengenal Yesus, masih hidup di dalam kegelapan. Tetapi pada tahun 2000, ya saya bersyukur Tuhan tegur dan Tuhan mau pakai. Dan saya percaya ketika saya memberi diri untuk dijamah oleh Tuhan, Tuhan pun akan bekerja lebih dahsyat. Saya masuk dalam pelayanan belum berkeluarga, dan ketika saya sekolah Alkitab, masih juga sempat praktek dan melanjutkan tingkat 2, dan saya masuk di dalam pengembalaan. Ada begitu banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan bagi saya khususnya. Sebenarnya ini ada menyaksikan kemuliaan Tuhan, bukan hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Karena ketika Tuhan sudah mengangkat kita dari, atau khususnya saya dari dunia kegelapan, saya tidak mau ceritakan lagi itu. Saya mau ceritakan bagaimana kemuliaan Tuhan, mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan atau menganggap remeh kuasa Tuhan itu. Dan saya percaya ketika saya ada dalam pelayanan, ketika saya memberi diri untuk melayani Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan, khususnya pelayanan saya di tempat ini. Mungkin secara manusia tidak bisa atau tidak mampu. Awalnya saya melayani di tempat ini, di Pulau Yupa ini, di Desa Embalut, saya melayani di mayoritas 99,9 mayoritas Islam. Dan orang pribumi, orang Kutai. Nah, di sini Kalimantan
ada Kutai, ada Dayak. Nah, di Kutai Kartanegara ini, saya di Kutai Kartanegara, khususnya di Desa Embalut, saya berhadapan dengan orang-orang, khususnya orang Kutai kerajaan. Jadi sangat-sangat fanatik. Tetapi ketika Tuhan percayakan saya masuk ke situ, saudara, sebenarnya sudah ada beberapa gembala masuk sini. Saya gembala ke-7. 6 gembala tidak pernah bertahan di tempat ini. Paling 2 bulan sudah hilang. Dan sebelumnya saya di tempat ini, saya melayani ada satu pelayanan tahun 2003 sampai 2004. Karena saya melihat pelayanan di tempat ini sangat-sangat sulit untuk dibuka. Karena mayoritas. Saya coba minta kepada pimpinan, kalau boleh saya buka. Dan pimpinan mereka katakan meresponi. Dan tentu saja pelayanan yang ada, yang Tuhan percayakan pertama kali, saya serahkan sama teman. Dan saya melayani di Pulau Yupa ini dengan banyak pergumulan, karena masih termasuk hutan. Di sini pernah ada gereja Toraja, tetapi akhirnya dibongkar, dijadikan masjid. Memang sangat-sangat sulit. Tetapi itulah Tuhan kita yang saya sembah. Memang Dia menyertai perjalanan pelayanan saya, sehingga saya boleh buka pelayanan di tempat ini, walaupun masih ikut sungai, ikut naik, kalau di sini dikatakan naik ces. Beberapa tahun saya bolak-balik naik ces. Dan waktu ada anak saya pertama itu baru 3 bulan, kami sempat dari Embalut ke Pulau Yupa ini ada air putar. Kalau kapal-kapal mela, kapal besar itu, atau ponton-ponton yang buat batu bara ikut di belakang. Itu di belakang gereja kami ini, Mahakam, Sungai Mahakam. Dan kami sempat ces atau perahu yang kami tumpangi terputar. Dari situ istri saya, dia sumpah tidak akan mau naik lagi ces. Jadi saya katakan bagaimana? Jadi kita mau bagaimana? Ikut hutan aja. Jadi kami ikut hutan sambil bawa parang, gendong anak, nebas. Sambil nyanyi-nyanyi, puji Tuhan, berjalan terus kami layani satu nenek orang Dayak. Dapat. Kami ditampung, melayani, dan kami tetap fokus kepada Tuhan. Tiba-tiba di jalan yang kami lewati itu mulai ada perubahan. Mulai digusur, jadi jalan. Tetapi yang kendala, dari Desa Embalut ini ada 8 RT. 7 RT ada di keramaian, dari RT 7 itu ke RT 8, kami di RT 8, ada 3 kilo lagi hutan, baru dapat RT kami. Dan tidak ada lampu, masih dalam pergumulan pada waktu. Tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan izinkan saya ada di tempat ini, saya akan melihat perubahan yang akan terjadi. Amin, amin. Dan betul berjalan apa yang saya inginkan, Tuhan mulai bukakan. Ada satu keluarga besar orang Dayak ini yang dulunya mereka ngusir aku yang tidak beragama. Mereka usir aku. Dan saya tetap datangi mereka. Saya datangi mereka. Pernah, ini kesaksian yang luar biasa. Setiap jam 5 saya ketuk pintu mereka. Saya ketuk, lalu mereka buka. Saya ajak mereka berdoa. Mereka tetap tidak mau ngusir, tapi tetap saya datangi. Tapi pada tahun 2006, puji Tuhan, satu keluarga besar menerima Yesus. Awalnya saya katakan begini, Bapak agama apa? Kami Kristen. Loh, kok Kristen tidak mau dilayani? Kristen kok tidak mau ibadah? Kristen kok tidak mau berdoa? Ya, kami Kristen. Oh ya, oke. Jadi saya cari minta hikmat Tuhan, apa yang harus saya katakan kepada mereka. Akhirnya satu saat saya menerima hikmat dari Tuhan, dan saya datangi lagi mereka. Saya tanya hal yang sama lagi. Bapak agama apa? Kristen. Loh, dasar apa Bapak Kristen? Mereka katakan, kami makan babi.
Karena pekerjaan mereka hanya berburu. Kami makan babi. Oh, karena makan babi, Bapak Kristen. Bukan Kristen. Jadi pergumulan saya itu, dan saya datangi mereka, saya doakan, akhirnya mereka terima. Nah, disitulah batu loncatan saya keluarga besar ini, dan mereka untuk sekarang mereka sudah tidak ada, sudah pindah ke kota-kota, dan ada yang sudah meninggal, karena itu yang lebih dulu memberi diri itu kepala adat. Tapi puji Tuhan, waktu berjalan terus, mereka topang. 9 tahun berjalan, tiba-tiba saya lihat ada perubahan. Masuk lampu. Kami pada awalnya masih pakai lampu Petromas atau yang lampu botol. Sampai sekarang lampu botol itu saya masih simpan. Saya jadikan kenang-kenangan. Ya. Dan ada juga donatur atau yayasan yang datang waktu itu dari Balikpapan. Mereka tiba-tiba masuk di tempat saya malam. Tiba-tiba sudah bilang mau pulang lagi. Kenapa di tempat saya ini ya banjirnya luar biasa. Kadang-kadang 6 bulan, 5 bulan, sampai 4 bulan, itu bertahan. Wow, daerah banjir. Tetapi ya sekarang pun saya sekarang pun banjir ini. Masih. Sudah 4 malam ini masih. Ini yang kalau di Kalimantan ini atau di tempat saya ini ada yang namanya 5 tahun sekali. Banjir. 5 tahun sekali. Saya pertama 2005, yang berat itu 2012, 2017, dan ini yang 2022 yang saya sedang hadapi ini, yang mudah-mudahan tidak seperti yang awalnya, karena airnya kalau naik sampai jendela. Padahal pernah rumah ini sudah panggung. Tidak pernah mengungsi. Saya bikin panggung. Jadi panggung, di situ padahal gerejanya ini tinggi 1 meter, tapi airnya naik sampai di jendela. Itu ada memang kami alami. Tapi puji Tuhan, Tuhan bekerja terus. Saya tidak pernah melihat masalah yang ada. Ada banyak teman-teman katakan, loh kamu bertahan situ jemaat cuma sekian, kok banjir. Saya katakan, kalau saya mau lari di tempat ini, berarti saya lari dari masalah. Dan tentu saja kalau saya kemana saja saya pergi, saya akan dikejar oleh masalah. Yes, tapi betul. Saya akan tetap bertahan di tempat ini, apapun itu. Yes. Nah, dan saya katakan sampai sekarang pun, sampai mati pun saya tetap melayani di tempat ini, karena saya tidak mau di tempat ini saya sudah berjuang, satu-satunya gereja di mayoritas. Dan kalau mau hilang lagi, ya itulah yang menjadi. Ya puji Tuhan, beberapa tahun ke belakang ini saya melihat ada yang orang dari Bima dibaptis, dan mereka saya baptis, saya langsung rubah status. Jadi saya kawal mereka sampai pernikahan, sampai buat KTP. Jadi ada 2, yang satu orang Bugis, satu orang Bima. Mereka bertobat, terima Yesus, dan KTP mereka pun saya rubah. Jadi walaupun mereka jilbab karena sudah foto waktu itu, sudah rekam, tetapi agama mereka agama Kristen, dan sampai sekarang ini mereka menjadi jemaat yang taat. Dan jemaat yang saya layani sekarang ini hanya 3 keluarga. 3 keluarga. Ada yang bilang gini, kok kamu bertahan dalam cuma 3 keluarga? Saya katakan itu sangat berharga bagi saya, karena mereka memang dari orang-orang yang tidak mengenal. Dibandingkan dengan orang yang cuma dari gereja sebelah datang ke gereja sebelah. Itu bukan menangkan jiwa, tetapi itu hanya pelihara. Tetapi saya bersyukur, baik orang-orang yang tidak beragama, orang Dayak ini terima Yesus, dan sampai saat ini kemanapun mereka pergi, saya katakan tetap beribadah. Saya tidak dibatasi dengan beberapa jiwa yang saya layani. Saya percaya Tuhan akan pelihara. Saya tidak pernah melihat kekurangan, saya tidak pernah melihat apapun itu yang menjadi kebutuhan kami, tapi saya melihat bahwa Tuhan bekerja. Puji Tuhan, Pak. Saya mau ceritakan ini, mau saksikan ini luar biasa, tim yang ada. Pada tahun 2017, pas kami kena banjir lebih parah. Tetapi disitulah Tuhan bekerja. Ada satu mobil, ini saya terbuka aja karena ini memang harus disaksikan bahwa Tuhan itu ada. Dan ada satu mobil ini dia datang
Dia pergi, ada urusan di tambang ini, ada urusan pembunuhan. Dia masuk dari jalan besar, dia langsung masuk kanan. Dia masuk kanan, pergi ke satu perusahaan itu. Tiba-tiba dia pulang, dia sebenarnya langsung masuk kiri. Tetapi dia keterusan akhirnya terjebak dengan banjir yang ada di depan gereja. Itu jalan buntu di tempat saya, dan disitulah tim ini, saya tidak tahu orangnya, mereka nanya sama orang Kutai yang ada di tetangga. Ini gereja. Iya. Tapi waktu itu belum didinding. Iya, saya katakan. Mereka katakan, minta nomor, ya ada. Ini mungkin Bu kepanjangan, tapi ini supaya ini mujizat Tuhan yang terjadi sampai saat ini. Saya ceritakan. Jadi ada orang ini yang orang Kutai ini kasih, Om, ini kemarin ada orang yang datang minta nomor telepon, enggak apa-apa. Tapi saya katakan enggak apa-apa. Tiba-tiba hari Minggu itu karena pelayanan kami jalan. Tidak ibadah di tempat, tapi ibadah di desa tetangga karena jemaatnya waktu banjir mereka ngungsi. Baru mereka katakan kita ibadah dulu di sana selama banjir ini. Jadi ada 3 minggu kami jemaat ngungsi, mereka nyewa, jadi kita ibadah di sana. Pada tahun 2017 itu mobil yang saya katakan tadi dia mampir dan sudah orang ini kasih tahu. Oke. Tiba-tiba hari Minggu itu saya ditelepon. Saya dengan istri saya pas di motor mau ke pelayanan, tiba-tiba ditelepon. Saya katakan angkat. Diangkatlah telepon ini. Ada yang katakan, benar ini Bapak Pendeta Hani? Iya. GPDI Pulau Yupa, iya, istri saya. Tetapi istri saya ini dia, karena ada teman kami bendahara, dia suka kerjain orang. Dia matikan. Ini. Dia matikan, sudah. Tiba-tiba ngebel lagi. Saya berhenti motor. Halo, ya. Ini Bapak Pendeta Hani, iya, benar. Ini GPDI Pulau Yupa, iya. Yang punya bangunan masih rangka, iya. Oh, iya. Nanti ya kita lanjut. Ini dari istana. Oh, puji Tuhan. Ini, dan saya singkat cerita, saya bisa waktu banjir berat itu saya diperhatikan oleh Presiden Jokowi. Puji Tuhan. Saya diundang ke istana, akhirnya diberikan berkat. Ya tidak seberapa berkat yang mereka beri, tetapi yang menjadi pemikiran saya, hati mereka untuk berkorban dalam pelayanan. Yes. Dan puji Tuhan saya bisa bangun gereja walaupun belum selesai. Ada yang katakan, kenapa enggak timbun dulu supaya banjir? Tidak. Karena ini saya berdoa untuk pembangunan, saya harus salurkan di pembangunan. Dan pada waktu itu ditanya, ini mau kelola sendiri, ini di istana, dan kami diajak ke hotel, ini mau kelola sendiri atau mau didampingi? Saya katakan begini, pada waktu itu saya bawa kepala desa, menjadi saksi. Saya katakan begini, sama kepala desa, saya lihat sama kepala desa, dan saya dalam hati begini, ini mau kelola sendiri, ini uang. 1.000 aja kita menyeleweng, hati-hati. Nah, di situ saya langsung bilang begini sama tim, kalau boleh didampingi. Loh, kalau didampingi Pak, kami yang kerja, Bapak tinggal terima LPJ-nya dari istana. Oke, saya tidak mau. Tapi waktu itu saya, karena harus ada dana awal, saya jual motor saya Bison 10 juta, saya akomodasi transportasi pada waktu itu, baik saya dan kepala desa saya yang tanggung. Tetapi puji Tuhan, lewat semuanya itu, karena dengan kepala desa saya bawa, saya bisa komunikasi dengan desa, dan sekarang saya sudah mulai diundang-undang ke desa. Kalau rapat seringkali saya aja orang Kristen, tidak ada yang lain. Itulah hal-hal yang luar biasa saya terima dari Tuhan, dan memang jemaat yang kami layani ini baru 3 keluarga, ada banyak tapi sudah pindah-pindah karena banjir, dan ada banyak juga yang kerja. Tetapi saya tidak melihat hal-hal yang untuk menyenangkan diri saya sendiri atau kepentingan saya sendiri, tetapi saya melihat bahwa Tuhan berikan kepada saya untuk membuat jemaat ini taat kepada Tuhan.
Amin. Luar biasa. Dan saya bersyukur kepada Tuhan sampai pada saat ini kami tidak pernah kekurangan. Amin. Selalu saya saksikan begini sama teman-teman. Kita kalau sudah kekurangan atau kurang minta-minta, introspeksi diri, kita benar atau tidak lagi. Karena dari muda sampai tua, Tuhan tidak pernah lihat orang benar itu ditinggalkan anak cucu minta-minta. Yes. Dan itu saya alami sampai pada saat ini. Dan memang pergumulan kami untuk tempat tinggal kami, Pastori, karena banjir ini mereka ngungsi ke gereja, anak-anak tidur di gereja karena sudah kena air. Saya katakan berdoa aja, Tuhan pasti buka jalan. Tidak ada yang mustahil ketika kita berharap kepada Tuhan. Amen. Dan anak-anak saya sudah berapa kali aku nanya, mau pindah kah? Biar aja di sini. Kami topang kok Pak di pelayanan. Oh puji Tuhan, saya 2 anak, satu sudah SMK kelas 2 dan satu masih kelas 2 SD. Itulah perkenalan singkat atau kesaksian singkat saya. Saya masih dalam pelayanan dan tetap saya mau mengabdi kepada Tuhan sampai mati. Wow, luar biasa. Kesaksian yang udah begitu lengkap, sudah begitu komplit, puji Tuhan luar biasa. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan dan kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan menyertai. Walaupun seringkali ada persoalan atau ada masalah, tapi kita melihat bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar ya Pak Pendeta ya. Iya. Luar biasa. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Apalagi kerinduan Pak Pendeta yang rindu untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Yang melayani Tuhan dengan 3 keluarga yang sangat sangat berarti, sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Kita sudah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa. Nah sekarang Pak Pendeta, yang menjadi kerinduan terbesar Pak Pendeta pada saat ini yang Tuhan taruh di hati Pak Pendeta, boleh diceritakan Pak? Kerinduan saya hanya untuk mempermuliakan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, bahwa Tuhan minta supaya kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Kalau kita mau lakukan, kalau saya percaya kalau saya lakukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan pun akan lakukan apa yang saya inginkan. Dan kalau saya sibuk dengan Tuhan, percaya Tuhan pun akan sibuk dengan saya. Itulah yang menjadi keyakinan saya. Haleluya. Untuk sekarang ini kami dalam pengembalaan, tetapi kami untuk nambah-nambah yang lain, saya usaha juga biar jual-jual ikan. Ya sering nambah-nambah untuk karena kami ngurus anak. Kalau harap ke jemaat kan jemaat belum ada yang masih, karena orang Dayak ini masih ada kebutuhan mereka. Tetapi saya percaya bukan hal-hal itu yang saya inginkan dari mereka, tetapi saya mau jiwa mereka diselamatkan. Amen. Dan mereka lebih mengenal ke depan dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kesaksian Bapak Pendeta Hani Lintang yang sudah membangun kita semua, rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Kita sudah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa yang membangun kita semua, so kita semakin giat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amen. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Hani Lintang yang sudah berbagi pada saat ini, yang sudah membagi kesaksian begitu luar biasa, penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Amin, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati Bapak Pendeta Hani, Tuhan Yesus memberkati keluarganya, dan Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Kita sudah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa dari Pendeta Hani Lintang. Bagaimana dia melayani Tuhan, bagaimana beliau melayani pekerjaan Tuhan dengan begitu semangatnya, dan kita percaya bahwa ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Puji nama Tuhan, rekan-rekan yang rindu untuk memberkati pelayanan beliau, yang rindu untuk mensupport pelayanan Pendeta Hani Lintang, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan persembahan kasih saudara
ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan kami mohon untuk mengirimkan bukti transfer dan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera dalam program kami. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Maju terus di dalam Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya.